Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyanyikan materi dengan tema kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti apa kerjasama tersebut? Apa di antaranya? Mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, materi kita hari ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun tujuan materi yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi. Selanjutnya, setelah diidentifikasi, dideskripsikan bentuk-bentuk kerjasama tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Itu tujuan yang pertama. Selanjutnya, tujuan yang kedua yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian semua diharapkan tetap bersemangat mendorong kerjasama di lingkungan kehidupan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, inti materi kita adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Siswa sekalian, mari kita urai satu persatu bentuk kerjasama tersebut dari berbagai bidang kehidupan. Kita mulai yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan politik. Apa maksudnya kerjasama dalam bidang kehidupan politik? Yaitu semangat gotong royong. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga negara itu harus sejalan dan sinergi, berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terus yang kedua adalah kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Sasaran yang akan kita capai dalam bidang ekonomi ini adalah memajukan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wadah, yaitu wadah koperasi yang paling ideal. Selanjutnya, siswa sekalian, yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Suatu negara harus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mempertahankan keutuhan negaranya itu. Artinya negara itu harus dijaga baik secara internal atau ke dalam maupun secara eksternal atau dari luar. Artinya secara eksternal negara itu harus dijaga dari gangguan yang kemungkinan muncul dari negara-negara lain. Kemudian secara internal negara itu harus dijaga secara ke dalam. Misalnya di dalam suatu negara ada terorisme dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, siswa sekalian, adalah kita harus kerjasama antar umat beragama. Antar umat beragama. Umat beragama yang diakui oleh negara kita ini harus rukun. Harus bersatu sama dengan lain. Persoalan ibadah silahkan jalan masing-masing. Tapi persoalan muamalah mari bekerja sama. Misalnya kita membangun jembatan, umat apapun bisa bergabung di situ. Itu namanya muamalah. Tapi kalau misalnya persoalan ibadah, umat Islam kerjakan pekerjaanmu, kerjakan aturan agamamu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nasrani, Hindu, Konghucu dan sebagainya, silakan beribadah. Tapi pada dasarnya antar umat beragama ini harus bersatu. Nah, itu tadi uraian materi yang sempat Bapak sampaikan kepada kalian. Selanjutnya ada penugasan untuk
kalian semua. Yang pertama, kalian diminta untuk menunjukkan salah satu contoh bagaimana kerjasama di dalam lingkungan kehidupan sekolah. Misalnya antar pelajar dengan pelajar, bagaimana bentuk kerjasama yang benar. Kemudian yang kedua, kalian dituntut untuk memberikan salah satu contoh bentuk kerjasama di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bentuk kerjasama atau contoh bentuk kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi materi singkat yang Bapak telah sajikan lewat video singkat ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian anak-anakku semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.